Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bunda Bella Oktari. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan materi SMA kelas 12 mengenai sel elektrokimia. Nah, pertama-tama kita akan lihat definisi dari elektrokimia. Nah, elektrokimia itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa yang berhubungan dengan kerja listrik dan aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Nah, jadi dalam elektrokimia itu nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara kerja listrik, aliran elektron dalam suatu reaksi kimia. Nah, pada elektrokimia ini nanti akan kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada sel volta, yang kedua ada sel elektrolisis. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya fokus membahas konsep dasar dari sel volta. Nah, apa itu sel volta? Sel volta merupakan suatu sel yang mengubah reaksi kimia menjadi energi listrik. Nah, jadi sel volta itu adalah reaksi kimia yang nantinya akan berubah menjadi energi listrik. Nah, apa saja penerapan dari sel volta dalam kehidupan sehari-hari? Salah satu contohnya misalnya pada akumulator atau yang biasa kita sebut dengan aki. Nah, kemudian pada baterai kering. Nah, kemudian pada lithium ion. Nah, lithium ion ini adalah baterai yang digunakan pada gadget atau laptop dan lain sebagainya. Nah, pada sel volta nanti kita akan mengenal dua buah istilah. Yang pertama yaitu katoda, yang kedua anoda. Katoda itu adalah kutub positif dan anoda adalah kutub negatif. Nah, jadi ingat ya, katoda itu kutub positif, anoda kutub negatif. Nah, untuk memudahkan kita dalam mengingatnya, dapat kita gunakan singkatan KAPAN. Katoda positif, anoda negatif. Nah, jadi untuk membedakan antara katoda dan anodanya dapat kita lihat dari nilai E0-nya. Nah, E0 itu adalah potensial reduksi standar. Nah, jika E0-nya itu besar, maka disebut sebagai katoda. Jika E0-nya kecil, maka disebut anoda. Nah, selanjutnya pada katoda itu selalu terjadi reaksi reduksi, sedangkan pada anoda selalu terjadi reaksi oksidasi. Nah, jadi ingat, pada katoda reaksi reduksi, pada anoda reaksi oksidasi. Nah, reduksi itu apa? Sudah kita bahas pada video sebelumnya ya. Reduksi itu salah satu cirinya adalah bilangan oksidasinya turun. Kalau reaksi oksidasi, bilangan oksidasi atau biloxnya naik ya. Nah, jadi untuk memudahkan kita mengingat ini, dapat kita gunakan singkatan karet dan anoks. Karet adalah singkatan dari katoda reduksi, kemudian anoks adalah singkatan dari anoda oksidasi ya. Nah, untuk lebih memahami konsep ini nanti akan kita lihat pada contoh soal ya. Nah, sekarang kita lihat contoh susunan sel volta. Misalnya dalam suatu sel volta yang terdiri dari elektroda Cu dan Zn, yang mana Cu itu memiliki potensial reduksi standar yaitu positif 0,34 volt, kemudian Zn nilai potensial reduksi standarnya adalah negatif 0,76 volt. Nah, antara Cu dan Zn ini mana yang bertindak sebagai katoda dan anoda? Nah, untuk mengetahuinya kita kembali lagi ke konsep yang di awal, dimana jika E0-nya itu besar maka disebut katoda, jika E0-nya kecil disebut sebagai anoda. Nah, jadi di sini yang bertindak sebagai katodanya adalah si Cu karena nilai E0-nya lebih besar dibandingkan dengan Zn, sedangkan Zn itu bertindak sebagai anoda. Nah, untuk lebih memahami bagaimana prinsip kerja dari sel volta dapat kita lihat pada diagram berikut ini. Nah, ini adalah contoh dari diagram sel volta, di mana pada sel volta terdapat dua elektroda yang terdiri dari anoda dan katoda. Anoda itu kutub negatif, sedangkan katoda kutub positif. Nah, pada anoda
menggunakan elektroda Zn atau seng. Nah, kita dapatkan dari sini tadi ya. Zn itu bertindak sebagai anoda. Jadi, pada anoda ini elektroda atau batangan yang kita gunakan ini adalah Zn. Sementara pada katoda, kita gunakan elektroda Cu atau tembaga. Nah, kemudian untuk larutan yang digunakan pada anoda adalah larutan yang mengandung logam Zn. Karena elektroda yang kita gunakan adalah seng atau Zn, maka larutan yang digunakan harus larutan yang mengandung logam Zn. Salah satu contohnya yaitu ZnSO4. Nah, kemudian untuk larutan di katoda adalah larutan yang mengandung logam Cu. Nah, salah satu contohnya adalah CuSO4. Nah, ZnSO4 di dalam larutan dia akan terion menjadi Zn2+ dan ion SO4 2-. Nah, jadi di dalam larutan ini terdiri dari ion-ion Zn2+ dan ion SO4 2-. Begitu juga pada larutan di katoda. CuSO4 di dalam larutan akan terion menjadi ion Cu2+ dan ion SO4 2- ya. Nah, untuk melihat bagaimana cara kerja dari sel volta ini, nah coba perhatikan. Pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Jadi Zn akan teroksidasi menjadi Zn2+ dengan melepaskan 2 elektron. Jadi reaksinya adalah Zn menghasilkan Zn2+ ditambah 2 elektron. Nah, kenapa ini disebut reaksi oksidasi? Nah, coba kita perhatikan dari biloxnya ya. Zn di kiri biloxnya 0, Zn di kanan biloxnya positif 2. Dari 0 kedua itu terjadi kenaikan bilangan oksidasi, maka disebut dengan reaksi oksidasi ya. Nah, reaksi oksidasi pada Zn ini memiliki potensial reduksi standar sebesar positif 0,76 volt. Nah, ini kita dapatkan dari sini tadi. Nah, pada reaksi ini Zn mengalami reaksi reduksi. Ya, nah sini kita lihat Zn di ruas kiri biloxnya positif 2, di kanan 0. 2 ke 0 terjadi penurunan, maka reaksi ini disebut reaksi reduksi Zn. Nah, karena pada anoda itu terjadi reaksi oksidasi, maka reaksi ini kita balik menjadi seperti ini. Nah, jika reaksinya kita balik, maka nilai E0-nya berubah tanda dari negatif menjadi positif. Nah, makanya ini pada reaksi oksidasi Zn ini nilai E0-nya berubah menjadi positif 0,76 volt ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan diagram sel volta. Elektroda Zn akan teroksidasi menghasilkan ion Zn2+ dan elektron. Nah, sesuai dengan persamaan reaksi ini tadi, Zn akan menghasilkan Zn2+ dan elektron. Nah, elektron yang dihasilkan tadi akan mengalir menuju ke katoda. Nah, elektron yang dialirkan dari anoda itu nanti akan ditangkap oleh ion Cu2+ yang ada di dalam larutan ini. Nah, ketika ion Cu2+ menangkap elektron, maka ia akan menghasilkan padatan Cu. Nah, padatan Cu itu nanti akan lama-kelamaan mengendap pada elektroda Cu ini. Nah, karena reaksinya terus-menerus berlangsung seperti ini, maka kedua larutan ini menjadi tidak netral lagi. Nah, kenapa? Nah, coba perhatikan pada anoda. Karena logam Zn terus menghasilkan ion Zn2+, maka larutan di anoda akan kelebihan ion Zn2+. Nah, sedangkan di katoda, karena Cu2+ bereaksi dengan elektron membentuk logam Cu, maka
larutan elektrolit di katoda akan kekurangan ion positif. Nah, untuk menetralkan kedua larutan ini maka digunakanlah yang namanya jembatan garam. Nah, jembatan garam itu nanti fungsinya adalah untuk menyeimbangkan muatan larutan elektrolit. Nah, salah satu contoh garam yang kita gunakan adalah KNO3. Nah, jika menggunakan garam lain juga boleh. Nah, di sini kita ambil contohnya garam KNO3. Nah, KNO3 itu dia terdiri dari ion K+ dan NO3-. Nah, ion K+ dia akan masuk ke larutan di katoda, sedangkan ion NO3- akan masuk ke larutan di anoda. Nah, kenapa ion K+ masuk di katoda? Karena larutan di katoda tadi kekurangan ion positif, makanya ion positifnya masuk ke katoda. Sedangkan di anoda dia kelebihan ion positif ya. Nah, maka kelebihan ion positif di katoda di anoda ini akan dinetralkan oleh ion negatif, yaitu ion NO3-. Nah, selanjutnya coba perhatikan kembali reaksi yang ini. Di katoda terjadi reaksi reduksi Cu, di mana ion Cu2+ di dalam larutan menangkap elektron menghasilkan Cu. Nah, sesuai persamaan reaksi ini, Cu2+ ditambah 2 elektron menghasilkan Cu, yang mana nilai NO-nya adalah positif 0,34 volt. Nah, ini didapatkan dari sini tadi ya. Pada katoda terjadi reaksi reduksi Cu tadi ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan pada reaksi ini, apakah sudah terjadi reaksi reduksi Cu? Nah, coba kita lihat Cu di kiri biloxnya positif 2, di kanan 0. 2 ke 0 terjadi penurunan bilox, maka disebut dengan reaksi reduksi. Nah, maka sudah sesuai ya, di katoda terjadi reaksi reduksi, dan kita cek di reaksinya juga sudah termasuk reaksi reduksi. Nah, maka nilai NO-nya tidak perlu kita rubah tandanya. Maka nilai NO-nya tetap positif 0,34 volt. Nah, sehingga jika kita cari reaksi selnya menjadi seperti ini. Elektronnya kita coret, kemudian Zn-nya turun, Cu2+ turun, menghasilkan Zn2+ kita turunkan, ditambah Cu kita turunkan. Nah, kemudian untuk nilai potensial selnya kita jumlahkan 0,76 volt ditambah 0,34 volt, maka hasilnya positif 1,1 volt. Nah, baik, selanjutnya kita masuk bagaimana cara menuliskan notasi sel. Nah, dari reaksi antara Zn dan Cu tadi, kita dapatkan notasi selnya menjadi seperti ini. Zn garis 1 Zn2+ garis 2 Cu2+ garis 1 Cu. Nah, jadi dalam penulisan notasi sel kita gunakan konsep seperti ini ya. Anoda garis 1 ionnya, garis 2 ion, garis 1 katoda ya. Jadi dalam penulisan notasi sel kita tuliskan terlebih dahulu reaksi di anodanya, kemudian garis 2 baru dilanjutkan dengan reaksi di katodanya. Nah, berikutnya kita akan lihat bagaimana cara menghitung nilai potensial sel atau NO sel. Nah, jadi selain dengan menggunakan persamaan reaksi seperti ini, nilai NO sel juga dapat kita hitung dengan menggunakan rumus, yaitu NO katoda dikurang NO anoda. Nah, sebagai contoh untuk persamaan reaksi sel volta yang ini, NO sel sama dengan NO katoda dikurang NO anoda. Nilai NO di katodanya adalah positif 0,34 volt, kemudian dikurang nilai NO anoda yaitu negatif 0,76 volt. Nah, jadi kita masukkan ya, nilainya negatif. Nah, kemudian negatif dikali negatif ini sama dengan positif, jadi hasilnya menjadi positif 1,1 volt. Nah, jadi hasilnya tetap sama ya, baik itu dengan menggunakan rumus atau dengan menggunakan persamaan reaksi seperti ini. Nah, baik, selanjutnya kita lihat contoh soal. Diketahui potensial reduksi dari
Li plus ditambah elektron menghasilkan Li. E0-nya sama dengan min 3,04 volt. Kemudian Pb2 plus ditambah 2 elektron menghasilkan Pb. E0-nya sama dengan min 0,13 volt. Nah, kemudian tentukan A. katoda dan anoda, B. reaksi sel dan enol sel, C. notasi sel, dan D. arah aliran elektron. Nah, baik, langsung saja kita jawab. Nah, langkah pertama, kita harus menentukan reaksi setengah sel mana yang bertindak sebagai anoda dan yang bertindak sebagai katoda. Nah, caranya kita perhatikan nilai E0-nya. Nah, antara Li dan Pb, mana yang nilai E0-nya lebih besar? Nah, di sini kita lihat nilai E0 yang lebih besar adalah nilai E0 dari Pb, yaitu minus 0,13 volt. Nah, maka Pb ini bertindak sebagai katoda. Sedangkan nilai E0 yang lebih kecil, yaitu Li, akan bertindak sebagai anoda. Nah, setelah itu baru kita jawab yang poin A. Nah, jadi yang poin A jawabannya sudah ketemu ya. Yang bertindak sebagai katoda adalah Pb dan yang bertindak sebagai anoda adalah Li. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang B. Reaksi sel dan nilai E0 selnya. Nah, jadi untuk reaksi selnya di katoda berarti reaksinya adalah Pb. Pada katoda kita tahu terjadi reaksi reduksi. Nah, kita perhatikan reaksi Pb-nya. Apakah sudah reaksi reduksi? Nah, coba kita lihat ya. Pb di kiri biloxnya 2, di kanan 0. 2 ke 0 terjadi penurunan bilox, maka disebut dengan reaksi reduksi. Jadi sudah benar ya, reaksinya sudah reaksi reduksi. Maka pada katoda tetap kita tuliskan persamaannya seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai E0-nya tetap min 0,13 volt. Nah, kemudian untuk reaksi di anoda. Nah, coba perhatikan. Li terjadi reaksi oksidasi karena dia bertindak sebagai anoda. Ingat, anoda terjadi reaksi oksidasi. Nah, kita perhatikan persamaan reaksinya. Apakah sudah benar reaksi oksidasi? Nah, coba kita lihat. Li di kiri, biloxnya positif 1, di kanan 0. Positif 1 ke 0 terjadi penurunan, maka disebut reaksi reduksi. Nah, jadi persamaan reaksi ini bukan reaksi oksidasi. Nah, jadi caranya supaya menjadi reaksi oksidasi, maka persamaan reaksi ini kita balik menjadi seperti ini. Li menghasilkan Li plus ditambah elektron. Sementara untuk nilai E0-nya akan berubah tanda. Ya, yang awalnya nilainya negatif menjadi positif ya. Nah, selanjutnya kita perhatikan di sini jumlah elektron untuk reaksi di katoda dan di anoda. Elektron di katoda ada 2, kemudian elektron di anoda ada 1. Nah, ini elektronnya harus kita samakan dulu jumlahnya agar nanti bisa kita coret. Nah, caranya adalah reaksi di katoda kita kalikan 1 dan reaksi di anoda kita kalikan 2. Nah, jadi persamaan reaksinya menjadi seperti ini ya. Reaksi di katoda, karena seluruh persamaan reaksinya dikali 1, maka tetap ya. Kemudian reaksi di anoda, seluruh reaksinya dikalikan 2, maka menjadi 2 Li menghasilkan 2 Li plus ditambah 2 elektron. Nah, kemudian untuk nilai E0 selnya tidak kita kalikan ya. Nilai E0 selnya tetap. Nah, pada katoda tetap min 0,13 volt, kemudian di anoda tetap positif 3,04 volt. Nah, langkah selanjutnya baru kita jumlahkan ya. Nah, kita dapatkanlah reaksi selnya menjadi, nah ini elektronnya sudah sama, boleh kita coret. Jadi, Pb2 plus kita turunkan, 2 Li kita turunkan, menghasilkan Pb kita turunkan, 2 Li plus kita turunkan. Nah, ini adalah reaksi sel namanya. Nah, jadi untuk nilai E0 sel menjadi kita jumlahkan negatif 0,13 volt ditambah
3,04. Nah, jadi hasilnya menjadi positif ya, positif 2,91 volt. Nah, ini untuk jawaban yang B. Nah, selain dengan menggunakan cara seperti ini, menentukan nilai N0 sel juga dapat kita lakukan dengan menggunakan rumus, yaitu N0 sel sama dengan N0 katoda dikurang N0 anoda. Nah, jadi langsung saja kita masukkan nilai N0-nya. Nah, nilai N0 di katoda adalah min 0,13 volt, ini dia, dikurang nilai N0 di anoda yaitu min 3,04 volt. Nah, kemudian ini kita kurangi ya, negatif kali negatif jadi positif. Nah, maka hasilnya menjadi positif 2,91 volt. Nah, hasilnya harus sama ya, caranya saja yang berbeda. Nah, baik, selanjutnya kita lihat poin yang C, yaitu menentukan notasi selnya. Nah, jadi untuk membuat notasi sel itu dapat kita gunakan konsep seperti ini ya, anoda garis 1 ion, garis 2 ion, garis 1 katoda. Nah, jadi notasi selnya menjadi seperti ini. Di anoda tadi adalah si Li ya. Di Li ini terjadi reaksi oksidasi ya. Maka kita tuliskan Li garis 1 Li plus, kemudian garis 2, kemudian yang bertindak sebagai katoda adalah Pb, maka menjadi Pb2 plus garis 1 Pb ya. Nah, baik, yang terakhir untuk poin yang D, tentukan arah aliran elektron. Nah, dari penjelasan slide yang sebelumnya kita sudah lihat bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda atau dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, mungkin cukup sekian dulu materi kita pada hari ini. Lebih dan kurang Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.